Halo Nevro Friends, saya mau bahas pertanyaan menarik nih. Jadi ada yang bertanya, Dok, apakah gagal ginjal itu bisa dilihat dengan USG saja atau perlu laboratorium lengkap? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali lagi ke definisi gagal ginjal. Saya sudah sering sekali menjelaskan tentang gagal ginjal. Jadi gagal ginjal itu adalah kegagalan fungsi ginjal. Dan ada dua jenis gagal ginjal. Ada gagal ginjal akut dan ada gagal ginjal kronik. Kalau gagal ginjal akut itu kegagalan fungsi ginjal yang terjadi secara tiba-tiba. Kemarin nggak apa-apa, mungkin sekarang tiba-tiba fungsi ginjalnya sangat menurun. Kalau gagal ginjal kronik, ini kegagalan fungsi ginjalnya terjadi perlahan dan dalam jangka waktu yang lama. Jadi sebenarnya dari kedua hal ini itu penyebabnya juga beda-beda. Jadi kalau yang gagal ginjal akut itu kebanyakan penyebabnya itu adalah dehidrasi, kurangnya aliran darah ke ginjal, yaitu tadi bisa karena dehidrasi, bisa karena gagal jantung, atau terjadi karena adanya suatu toksik atau racun ya yang dikonsumsi, entah itu racun dari makanan atau minuman. Nah, itu bisa terjadi gagal ginjal akut atau infeksi berat yang bisa merusak ginjal secara tiba-tiba. Sedangkan yang gagal ginjal kronik itu sebenarnya penyebabnya lebih banyak terkait dengan penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, autoimun, infeksi saluran kencing berulang, batu ginjal atau batu saluran kencing yang sifatnya menyumbat secara tiba-tiba atau dalam jangka panjang, kanker, dan juga adanya penggunaan obat-obat yang nefrotoksik atau memang yang merusak ginjal dalam jangka panjang. Itu tadi penyebabnya. Kalau kita melihat definisi diagnosisnya, sebenarnya gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik itu juga ada sedikit perbedaan. Jadi definisi gagal ginjal akut itu lebih dilihat nanti dari penurunan produksi kencing secara tiba-tiba. Biasanya dalam waktu 6 jam, 12 jam, atau 24 jam. Dan disertai adanya peningkatan marker kreatinin ya. Jadi peningkatan yang lebih dari 1,5 kali dari baseline normal itu dikatakan ada kerusakan atau penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba dalam beberapa hari. Yang dikatakan akut itu peningkatan kreatinin dan penurunan produksi urinnya itu terjadi dalam waktu sekitar 3 sampai 7 hari. Nah, sebenarnya kalau untuk melihat gagal ginjal akut ini kita bisa melihat dari lab ya, yaitu dari kreatinin tadi dan hanya dengan melihat produksi kencing. Jadi pada kondisi gagal ginjal akut ini tidak harus dengan menggunakan USG kita sudah bisa mendiagnosis gagal ginjal akut. Hanya saja untuk melihat penyebabnya mungkin kita perlu melakukan USG, misalnya melihat apakah ada penyumbatan yang baru terjadi misalnya ya, penyumbatan akibat kanker, batu atau apapun yang terjadi di saluran kencing yang sifatnya tiba-tiba, itu kita bisa lihat dengan USG. Tapi untuk mendiagnosis gagal ginjal akutnya itu kita nggak butuh USG. Sedangkan untuk definisi diagnosis gagal ginjal kronik itu sebetulnya juga bukan tidak perlu ya, lebih luas gitu. Kalau definisi gagal ginjal kronik itu adalah penurunan fungsi ginjal yang terjadi minimal 3 bulan atau adanya kerusakan baik itu struktur maupun fungsi maupun adanya marker kerusakan yang ditemukan di kencing dalam waktu minimal 3 bulan itu disebut gagal ginjal kronik. Jadi kalau gagal ginjal kronik itu bisa kita lihat pertama dari pemeriksaan EGFR atau kreatinin ya. Itu juga saya pernah jelasin tuh tentang pemeriksaan EGFR atau laju filtrasi glomerulus. Kalian bisa cek di video ini. Terus selain itu kita bisa melihat dari pemeriksaan kencing. Nah, dari pemeriksaan kencing itu kita bisa lihat apakah ada kebocoran protein. Nah, itu kalau terjadinya lebih dari 3 bulan, kita bisa simpulkan dia juga mengalami gagal ginjal kronik. Lalu kita juga bisa lihat dari pemeriksaan darah. Selain kreatinin, kita bisa melihat dari pemeriksaan elektrolit, misalnya dari pemeriksaan marker-marker lain yang menunjukkan adanya gangguan pada ginjal. Lalu kita juga bisa melihat dari pemeriksaan USG. Tapi di sini USG bukan untuk mendiagnosis gagal ginjalnya ya,
tapi untuk melihat penyebabnya. Jadi kalau dari USG itu misalnya ditemukan kista ginjal, ditemukan batu ginjal, ditemukan adanya hidronefrosis atau pembengkakan ginjal dan berlangsung sudah lebih dari 3 bulan, maka dia akan disebut gagal ginjal kronik atau penyakit ginjal kronik ya, istilahnya tuh seperti itu. Jadi pada gagal ginjal kronik itu USG juga tidak mutlak dilakukan untuk mendiagnosis, tapi bila kita curiga ada sesuatu gangguan struktur di ginjalnya, itu bisa dibantu dengan USG untuk memastikan apakah memang ada gangguan atau kerusakan di struktur ginjalnya. Jadi kesimpulannya Nefrofriends, mau itu gagal ginjal akut ataupun gagal ginjal kronik, itu justru tidak selalu harus dilakukan USG. Kecuali memang dokter mencurigai adanya masalah di struktur ginjal yang mendukung diagnosis ke arah penyebab. Karena tentunya untuk menangani gagal ginjal akut maupun kronik kita harus mengetahui penyebabnya. Karena dengan mengetahui penyebabnya maka penanganan juga akan lebih tepat. Jadi USG di sini bukan untuk mendiagnosis gagal ginjalnya, tapi lebih untuk mencari penyebabnya. Sedangkan untuk lab lengkap itu tetap sesuai anjuran dokter, sesuai dengan apa yang dicurigai oleh dokter. Jadi semuanya harus berdasarkan konsultasi dari dokter.